Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan siapapun yang bersama-sama psikologi keluarga. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama di acara ini dan mudah-mudahan mempersuasi kita semua untuk menjadi sosok yang lebih tepat dengan peran kita masing-masing. Mohon maaf, Mas Krisna nggak bisa hadir karena ada sesuatu yang perlu dilakukan. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Dan seperti biasanya, ikhwan akhwat, kita akan awali acara kita dengan membaca umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Jadi ikhwan akhwat, Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, ada beberapa kasus yang mudah-mudahan akan memberikan pandangan baru bagi kita. Yang pertama dari seorang ayah, Ustadz, yang mengangkat anak mulai dari bayi sampai kemudian dewasa, itu belum disampaikan kepada si anak bahwa dia bukan anak kandung ayah bundanya. Mohon Ustadz, dosa nggak sih kalau tidak disampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang satunya lagi, ini juga terkait dengan buah hati. Punya anak 2 perempuan, 30 tahun dan 28 tahun. Yang jadi masalah itu, sekarang mereka tidak mau kenalan dengan laki-laki. Sementara yang satu fokus dengan karirnya, yang satunya lagi sibuk dengan jalan-jalannya. Selalu cari kesempatan untuk jalan-jalan. Dan Ustadz, keduanya itu pakai hijab hanya di hadapan kami saja. Di luar mereka lepas. Sungguh saya tidak mampu, tidak tahu bagaimana mengatasinya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini, mohon petunjuknya. Ya, 2 dulu itu. Nanti kalau masih ada waktu, masih ada 1 lagi sih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa ala sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam psikologi keluarga bersama rekan-rekan kita yang tak asing lagi, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, ditemani oleh Atep Setiabudi, Algi, juga tamu-tamu kita ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili, Ustadz Junaidi, Ustadz Lukman, dan putri-putri kita yang sedang magang. Kepada seluruh pencinta radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita menghadapi beberapa kasus. Yang pertama, seorang yang mengangkat anak semenjak kecil hingga dewasa. Mereka tidak memiliki anak, hingga mereka menganggap anak ini seperti anak kandung mereka. Mereka sudah mencintainya sebagaimana seorang ayah ibu mencintai anaknya. Dia tumbuh dewasa tanpa menyadari
bahwa dia sebetulnya merupakan seorang anak angkat. Nah, tiba saatnya untuk menikah, berumah tangga. Si ayah ini bingung. Dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk tidak menasabkan anak angkat kita kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW turun tangan sendiri ya, untuk membatalkan hal semacam itu, menasabkan seorang anak angkat kepada orang tuanya. Karena Rasulullah dulu dia pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anaknya karena kecintaan Zaid pada Rasulullah, hingga Rasulullah katakan Zaid bin Muhammad. Zaid, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini, maka dikembalikan menjadi Zaid ibn Harithah, dan dia merupakan anak angkat Rasul yang amat dicintai. Jadi pada saat Allah perintahkan sesuatu, Nabi melaksanakan. Pada saat melarang sesuatu, Nabi juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk memanggil mereka dengan nama ayah mereka. Kalau kita tidak kenal, maka mereka saudara-saudara kita. Itu sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Kita maklumi ya, seorang ayah, seorang ibu yang mengangkat anak semenjak kecil, kecintaan mereka begitu besar, apalagi mereka tidak memiliki anak. Dan anak tersebut tumbuh sebagai anak yang baik. Gimana perasaan anak tersebut kalau tahu dia bukan anak kandung mereka? Ini semua merupakan bisikan-bisikan yang datang dari syaitan. Kita harus melawan dan tidak perlu takut. Kebenaran itu bersama Allah. Kebenaran bersama Allah. Orang-orang yang benar juga didampingi oleh Allah. Oleh karena itu, baik ayah, ibu angkat hendaknya memilih untuk menjelaskan kepada anak tersebut, di samping membebaskan dia dari apa yang dilarang oleh Allah, juga dia mengembalikan sesuatu ke asalnya. Beritahukan anak tersebut dan jelaskan bahwa ya, informasi yang diberikan ini bukan berarti ayah ibunya akan berkurang cintanya, akan melupakan dirinya. Berikan mukaddimah yang baik yang menjadi pengantar untuk membuat anak tersebut hatinya tenang. Nah, setelah itu beritahukan, karena Allah perintahkan saya dan melarang saya untuk melakukan sesuatu ya, di dalam Al-Quran, maka saya beritahukan kamu bahwa kamu ini bukan anak kandung saya. Tapi kamu di hati saya lebih daripada anak kandung. Jadi kamu tidak perlu berkecil hati, tetap hubungan kita sama seperti sebelumnya. Ya. Ayah ibu tetap menganggap kamu sebagai anak. Dan ayah ibu juga berharap kamu tidak melupakan bahwa diri kamu sebagai anak ayah dan ibu. Kalau kamu berat untuk menyampaikan hal ini, minta seseorang untuk menjelaskan. Lalu setelah itu minta anak tersebut untuk konfirmasi kepada ayah ibu angkatnya. Yang penting kita harus tahu bahwasannya yang menakut-nakuti kita, yang menimbulkan berbagai macam bayangan-bayangan yang mengerikan di hati kita, syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Itu semua merupakan bisikan-bisikan syaitan untuk menakut-nakuti para walinya, wali-wali syaitan. Fala takhafuhum, jangan kalian takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takut padaku kalau kalian beriman. Karena segala sesuatu di tangan Allah. Nah, di saat Bapak Ibu menyampaikan hal dengan tulus mengharapkan ridha Allah, insya Allah kabar ini tidak akan menyakiti anak tersebut. Mudah-mudahan dia akan bersyukur pada kebaikan ayah ibu angkat yang mengangkat dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga perasaannya. Untuk tetap ya, dia merasa bahwa mereka merupakan ayah ibunya, si ayah ibu juga merasakan bahwa dia merupakan anak dan buah hatinya. Jadi bukan berarti dengan menjelaskan hal ini ya, akan menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, kita berdiam tidak menjelaskan, ini akan menimbulkan dampak dan efek buruk. Nah, yang kedua, seorang memiliki dua anak perempuan, satu berusia 30, yang satu berusia 28 tahun. Yang satu mengejar karir, mungkin ditawarkan untuk menikah, dia tidak menanggapi. Yang satu ya, hobi berjalan ke sana kemari.
Di depan orang tuanya mereka menggunakan jilbab, tapi di luar mereka melepaskan jilbab. Kita semua tahu bahwasannya setiap anak manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan pengaruh ini tidak bersifat mutlak. Tidak bersifat mutlak. Artinya pengaruh ini bisa berubah. Nah, faktor yang pertama diantaranya adalah apa? Pendidikan orang tua di rumah. Faktor yang kedua, pergaulan di luas. Pergaulan di luar. Nah, pergaulan di luar juga ini berpengaruh. Kalau seandainya orang tua kurang dekat dengan anaknya, hubungan mereka tidak betul-betul harmoni dan dekat, maka anak biasa lebih suka curhat keluar daripada curhat kepada ayah ibunya. Kalau ayah ibunya jaga image hingga hubungan mereka tidak dekat dan hangat, maka anak-anak ini akan mencari kehangatan di luar. Akhirnya informasi yang masuk ke dalam hatinya lebih banyak berasal dari luar. Dia mengagumi orang-orang yang suka memberikan solusi, yang mau mendengarkan curhatnya, sedangkan ayah ibunya dia hormati sebagai ayah ibu, tapi dia merasa dia tidak bisa berkomunikasi dan menuangkan isi hatinya kepada mereka. Jadi ayah ibu betul-betul harus berupaya untuk mendekatkan diri mereka kepada anak mereka lebih daripada kedekatan anak ini kepada teman-temannya di luar. Menjadi tempat musyawarah bagi mereka, berlapang dada, dan ini insya Allah betul-betul akan mempengaruhi apa? Sistem nilai mereka. Kalau seandainya bapak ibu di rumah minta anaknya berjilbab, diikuti depan mata ayah ibunya. Tapi di luar dia merasa jilbab merupakan apa? Merupakan hal yang mengganggu dia, yang membatasi dia, dan dia merasa teman-temannya ya, yang menjadi teman sahabat dekatnya tidak menyukainya. Maka dia lepas jilbab tersebut. Ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan satu hal yang wajar. Wajar. Kenapa? Karena ayah ibunya tidak banyak berkomunikasi pada anak. Maka usahakan dari mulai anak-anak kita kecil, orang tua menyempatkan waktu buat anak-anaknya untuk berkomunikasi, mendengarkan keluh kesah mereka. Bisa dari mulai TK, dia pergi TK, dia pulang. Kalau orang tua yang terbuka, dia akan cerita pada ayah ibunya. Pada saat SD pun begitu, pada saat di sekolah menengah pertama, menengah kedua, ya. Masuk perguruan tinggi, kalau dia merasa ayah ibunya merupakan apa? Merupakan tempat ya, mereka bisa curhat dengan nyaman, memberikan solusi juga dengan nyaman tanpa emosi, itu anak otomatis akan dekat sama orang tuanya. Pada saat orang tuanya mengatakan sesuatu di depan orang tua, mereka lakukan, di luar pun mereka akan lakukan. Karena yang paling dikagumi orang tuanya. Hingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pertama-tama wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan tanggung jawab orang tua bukan hanya terbatas pada saat anak masih kecil. Jangan dianggap sudah perguruan tinggi atau sudah berumah tangga, orang tua tidak bertanggung jawab. Salah. Walaupun dia telah berumah tangga, orang tua itu ya, di saat memberikan nasihat kepada anak yang dicintai dan mencintai dirinya, akan lebih dengar. Dianggap merupakan pelindungnya. Bisa-bisa dia ribut bersama suaminya, seorang wanita. Ya. Bisa dia memiliki tempat curhat orang tua akan memberikan nasihat yang akan dihormati, disambut. Suaminya berbicara belum tentu didengarkan walaupun benar. Tapi karena kedekatan hatinya pada orang tuanya, dia tidak menganggap orang tuanya punya apa? Punya interest pada apa yang diucapkan. Begitu juga kalau seorang laki-laki berhadapan dengan persoalan dengan keluarganya, orang tua itu sebetulnya merupakan tempat mereka bertanya, tempat mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Karena memang peran orang tua di sini amat betul-betul penting sekali. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya, baik sebelum berumah tangga maupun setelah berumah tangga. Ayah yang baik, ayah yang betul-betul bisa menjadi contoh, bisa menjadi betul-betul tempat bertanya, berkonsultasi bagi anak-anaknya. Dan dia menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Oleh karena itu, yang bertanya baik itu ibu atau bapak, antara
sistem nilai yang Bapak Ibu sampaikan dengan apa yang mereka terima di luar maupun di sekolah, terjadi apa? Terjadi tanazu, saling tarik menarik. Di rumah untuk menyenangkan orang tuanya mereka berjilbab, di luar mereka melepaskan jilbab mereka. Artinya mereka belum yakin bahwa yang mereka lakukan dengan berpakaian ini merupakan hal yang apa? Yang merupakan hal yang penting sesuai dengan apa yang di hati mereka. Jadi tugas Bapak Ibu di sini coba merubah sikapnya. Kalau bisa adakan kedekatan dengan anak-anak, berjalan bersama-sama, berdiskusi, tapi dengan bahasa yang sejuk, bukan dengan bahasa instruksi. Begitu anak dewasa kalau diberikan instruksi depan orang tuanya, iya, di belakang dikerjakan lagi. Oleh karena itu, bahasa yang baik akan menumbuhkan apa? Akan melahirkan buah-buah yang akan terus bermunculan setiap saat tanpa mengenal musim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim, Alam taro kaifa daraballahu mathalan. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan satu perumpamaan? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimah thayyibah yang keluar dari mulut seseorang ini bagikan satu pohon yang thayyib, yang indah. Asluha thabitun. Dia memiliki akar yang kokoh kuat. Akar tunjang, bukan akar serabut. Wa far'uha fis sama, dahannya dan rantingnya apa? Menjulang tinggi di angkasa. Dengan daun-daun yang rimbun memberikan keteduhan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dia akan menghasilkan buahnya setiap saat dengan seizin Tuhannya tanpa mengenal musim. Jadi bukan musiman, tapi apa? Pohon tersebut di samping rindang, memberikan kesejukan, ya, dia juga menghasilkan buahnya setiap saat. Ini berasal dari kalimah thayyibah. Dan kalimah thayyibah ini akan naik ke sisi Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Begitu naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha, akan masuk di hati manusia juga. Ini keberhasilan Rasul di tengah-tengah kaum musyrikin jahiliyah karena kalimah thayyibah. Jadi kalimah thayyibah ini memiliki akar dalam sanubari setiap manusia. Oleh karena itu akarnya pun akar tunjang. Beda dengan kalimah khabithah. Bagikan gulma yang selalu dicabuti dari akar-akarnya. Kenapa? Karena tidak memiliki tempat dalam hati manusia. Jadi apa yang tidak bisa sama sekali kita perbaiki melalui argumen, coba melalui sentuhan, cinta, sayang, kata-kata yang baik, insya Allah akan masuk ke dalam sanubarinya. Jadi saat kita ingin berbicara pada mereka, mulai dengan membuka hatinya, dia akan membuka akal pikirannya dan akan mendengarkan kita dengan baik. Tapi jangan sampai orang di luar berbicara lembut, baik kepadanya, sedangkan kita di rumah berbicara dengan cara yang tidak baik. Sama aja kita mendorong ikan dari tempat kita untuk masuk ke dalam tanggokan atau jalan orang lain. Dan syaitan selalu berupaya dengan kata-kata manis, yang membuai, yang mempesona untuk menipu kita semua. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengatakan, basyiru, sebarkan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan kalian buat orang lari. Wa yassiru wala tu'assiru, dan permudah, ya, jangan kalian mempersulit. Oleh karena itu kecintaan kita sebagai orang tua, ayah ibu, pertama-tama yang dekat dengan kita. Bukan teman-teman di luar mendengarkan kata-kata yang baik, yang santun. Di rumah kita menumpahkan kata-kata yang tidak baik. Tapi sebelum orang lain, istri kita, anak kita, suami kita, anak kita. Lalu orang yang dekat dengan kita, taburkan rahmat. Allah akan menuangkan rahmat di hati kalian semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pilihan orang dewasa. Bukan lagi anak-anak yang ibu bisa marahi. Sudah dewasa berusia 28 tahun, 30 tahun. Nah yang 30 tahun coba aja komunikasi yang baik. Perkenalkan kepada laki-laki yang baik. Ibu tidak memaksa, ayah tidak memaksa. Coba kalau mungkin kamu cocok. Ibu tidak akan paksa pilihan ibu atau bapak terhadap kamu. Mungkin kamu cocok. Coba kamu kenalan lebih dulu. Saya berhubungan sama anak apa begitu. Ditawarkan untuk menikah, masih belum mau. Ini belum mau. Saya bilang ada laki-laki mau ketemu kamu. Coba kalau kamu cocok, kamu terima. Kalau enggak,
Abah juga tidak akan paksakan. Jadi perlu ada pendekatan, tapi jangan menggunakan paksaan. Nah, yang satu yang biasa berjalan-jalan, sekali-sekali Bapak Ibu temani dia berjalan-jalan. Jadikan suasananya menjadi suasana apa? Suasana wisata bersama anak. Di tengah jalan berikan nasihat yang baik, tapi jangan terlalu apa? Terlalu sering, dan usahakan tanpa disadari. Kalau bisa tanpa apa? Tanpa disadari kita memberikan nasihat dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan apa yang dilihat di luar, itu akan lebih menyentuh daripada kita terus memberikan instruksi. Si anaknya dari kecil kita, dari mulai TK, SD, SMP, terus kita mendengarkan instruksi orang tua. Orang tua memaksakan keinginan pada kita semua. Itu banyak kita dengar dari orang-orang. Ya. Tapi kalau seandainya orang tua tidak menjaga image, itu anak justru lebih merapat ke sisi orang tuanya. Merapat. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, anak-anak kita semua. Dan yang paling penting, berdoa kepada Allah. Hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka mohon pada Allah untuk memberikan hidayah pada anak kita. Dan jangan pernah menyumpahi mereka. Jangan pernah. Tapi katakan, ya Allah berikan hidayah buat mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi, ikhwan akhwat, kalau kedekatan anak dengan kita, atau kedekatan anak dengan orang di luar sana begitu punya peranan terhadap perilaku dan pertumbuhan mereka, kira-kira apa lagi yang mesti kita siapkan untuk melangkah ke depan demi apa yang kita rindukan tadi? Yuk kita dengar dari psikolog kita, Bapak Abu Bakar Baraja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang menurunkan berbagai kenikmatan, berbagai kesejukan yang selalu kita akan dapatkan. Banyaknya kenikmatan, kesejukan yang diberikan kepada Allah, kita selalu mendapatkan dengan senyum, dengan gembira. Tapi apa yang terjadi ketika lagi asik-asiknya bersama dengan seorang anak, ketika anak itu tiba-tiba mau menikah? Apa yang terjadi? Kok dia mau menikah? Waktu mau menikah dinasabkan kepada dirinya. Apa yang terjadi? Karena anak ini anak angkat. Bingung dia menerima. Kalau wanita, dia dinasabkan, dia mau menikahinya, tapi dia takut karena dia belum tahu apa nih nantinya, bagaimana. Dia mengerti kalau misalnya saya nikahkan, kan dia bukan anak saya. Nah, kebingungan dirinya inilah yang menjadikan isyarat buat kita. Pada saat seperti ini, ketika sudah waktunya, dia kebingungan. Pas ada waktunya baru dikasih tahu, apa yang terjadi? Sudah mau menikah, dia dikasih tahu. Dia bingung. Loh, kenapa kok saya baru dikasih tahu? Dia merasakan bingung. Dia mengalami kebingungan. Akhirnya apa yang terjadi? Pernikahan itu. Pernikahan itu akan menjadi gaduh. Menjadi berantakan. Karena dia bingung. Karena dia selalu seperti itu. Karena dia bingung. Nah, jadi sebaiknya bagaimana? Kalau kita punya anak angkat, kita ingatkan kalau misalnya dari usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, saat-saat itulah bagaimana kita memberikan informasi
bahwa kamu itu anak angkat. Tapi tidak selalu langsung mengatakan kamu anak angkat. Kalau kamu anak angkat, kamu harus nurut. Nanti saya jadi pengasuh kamu. Dia bingung. Enggak. Tetapi diinformasikan. Itu lihat. Oh, dia anak angkat. Dia hidupnya bahagia. Dia hidupnya senang. Oh, ada anak angkat. Yang besarnya tiba-tiba dikasih tahu menjadi ribut. Itu mereka. Jadi kita bedakan itu anak angkat, itu anak angkat, yang mana yang terbaik. Yang terbaik adalah kamu anak angkat. Nah, kalau misalnya kamu jadi anak angkat, bagaimana diri kamu? Dia akan berpikir, anak 10 tahun dia sudah mulai berpikir. Di 10 tahun itu, ya, kita informasikan berbagai cara. Kita informasikan. Bagaimana kita informasikannya? Ya kita informasikan bahwa ada orang yang anak angkat. Bagaimana anak angkat itu jadi lebih baik. Itu yang kita informasikan. Bukan berarti langsung kita katakan kamu anak angkat. Tidak kita langsung katakan kamu anak angkat. Di usia 10 tahun. Dia akan kaget. Tapi informasi tentang berbagai macam kejadian yang terjadi pada anak angkat. Nah, kalau anak angkat tersebut sudah dia mulai berpikir, yang berpikir itu dirinya. Umur 10 tahun anak sudah mulai berpikir. Dia sudah mulai berpikir bagaimana dia kalau anak angkat. Kalau anak dia anak angkat, bagaimana dia menjadi hidupnya. Tetap kita sayang, kita biarkan 11 tahun, di 12 tahun, mulai dia mengerti. Di 12, 13, waktu SMP, nah kita katakan, kamu anak angkat tetap. Kita mulai mengatakan bahwa sebenarnya kamu anak angkat, kamu diam-diam saja, nggak usah kasih tahu sama orang-orang. Ya, kamu anak angkat. Loh, iya, tetap saya sebagai ibumu. Saya anak siapa? Saya dari mana? Diambil dari mana? Bagaimana caranya mengambil? Kita nggak perlu ngasih tahu. Kita cuma tahu waktu itu di rumah sakit saya ambil kamu masih bayi. Ada KTP-nya semua, sekarang nggak tahu di mana. Sudah. Sudah. Dia mulai berpikir. Tetapkan kita sebagai orang tua yang mengasuhnya dengan kebaikan. Dengan seperti itu dia mulai SMP, SMA, terus dia bisa berkomunikasi dengan ayah sama ibunya. Begitu indahnya anak itu. Dan ketika itu juga dia akan merasakan senang. Ketika waktu mau menikah, dia bisa mengatakan bahwa, oh saya anak angkat. Bagaimana mestinya? Oh harus dikasih tahu bahwa anak angkat, wali hakim atau bagaimana. Itu yang paling penting. Jadi tidak dinasabkan. Jadi ketika waktu menikah dia sudah kenal saya anak angkat. Dan dia akan dekat sama ibunya. Nah itu yang paling penting. Jadi dari umur 10 tahun sampai 12 tahun informasi kebaikan anak angkat. Nah di situ nanti mulai disebutkan anak angkat. Sehingga jelas kalau sesuatu dikatakan dengan jelas, maka semua itu akan jelas. Nggak akan menjadi ribut. Nah, maka dari itu anak angkat itu mulailah dari 10 tahun. Sampai nanti dia mengerti dan dia memahami dirinya. Insya Allah setelah dia paham, dia memahami, dia akan dekat. Kalau bertemu dengan ayahnya, dia pergi sama ayahnya,
tapi tetap tinggal bersama orang tuanya yang karena ada kejelasan. Kalau kita memberikan kejelasan, yakin bahwa dia akan benar-benar. Insya Allah. Terus kemudian yang kedua, anak usia 30 sama 28 tahun. Dia sudah dewasa. Bagaimana kita menghadapinya? Dia berkarir, berjalan-jalan. Kalau kita lihat, sebaiknya dari kecil itu kita berkomunikasi. Kita bersama-sama berjalan, bergandengan tangan, berkomunikasi, menyampaikan satu pesan dan langsung pesan yang lain, berikan pesan, tapi tidak dengan paksaan. Jadi dia tidak dipaksa, sekolah juga dipaksa, wah sekolahnya harus bisa naik, harus nilainya sekian, harus penuh dengan berbagai. Jadi pikirannya dia itu tekanannya kepada orang tua. Tidak. Jadi bukan tekanan kepada orang tua, tapi bagaimana dia menjadikan dirinya bahwa dirinya adalah dirinya. Dia berkarir adalah untuk dirinya dan untuk orang lain. Dia jalan-jalan untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi bagaimana dirinya itu menjadi dirinya? Karena dari kecil kita sudah kasih tahu. Jadi kemandirian dirinya, kebisaan dirinya itu dari kecil. Setelah udah 28 tahun, 30 tahun, bagaimana sekarang? Nah, kalau begitu kita kembali, kita peluk dia, kita sayangin dia, kita ajak dia berkomunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa membuat hatinya tenang. Nah, dengan komunikasi ini yang menjadikan keakraban diri. Satu persatu, anak umur 30, umur 20 tahun, kita dekatkan, kita ajak ngobrol, kita datangkan dengan berbagai macam, tapi tidak dengan paksaan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Kita ajak terus ngobrol. Kalau kita tahu dia tidak pakai hijab, oh kalau pakai hijab itu bagus. Bagus kalau kita pakai hijab bisa bagian yang ini, itu menarik. Kita katakan itu. Enggak kita katakan kamu kalau di luar aja pakai, enggak dipakai jilbabnya, enggak diinikan. Itu namanya ngomel. Tapi bagaimana kita menjaga omelan itu? Kita teruskan datangkan dia dan interaksi. Kita dekat. Kita mendekat kepada anak-anak kita. Kita datangkan, pulang dari kerja, kita sambut. Kitanya sibuk, oke kita sibuk dengan telepon. Kitanya sibuk, kita dengan telepon. Kita ajak dia ngobrol dengan telepon, tapi tidak dengan perintah. Jadi tidak dengan perintah. Bagaimana dengan cara yang bagaimana? Dengan kelembutan. Hati yang baik, komunikasi yang baik, kata-kata yang baik, informasi yang baik. Dengan seperti ini membuat hatinya menjadi dulu. Yang dia karir terus, dia pengen karir. Tidak. Nanti setelah itu coba tanyakan, adakah nggak laki-laki? Nggak mama gini ini.
kita dekatkan terus, kita peluk, kita sentuh, kita berikan yang menjadikan menarik buat dirinya dia. Dengan seperti itu, insya Allah dia akan tumbuh, dia akan berkembang menjadi dirinya, dan dia akan siap-siap untuk berkeluarga. Nah, kalau misalkan mama sama ibunya salah satu berpisah, katakan sama anak itu, mama sama ibu, kalau ini ibu, katakan bahwa ayah sama saya sudah habis masanya. Karena ada sesuatu hal yang tidak baik. Itu kita, kamu tidak. Jadi tunjukkan sama dia bahwa kamu tidak akan seperti ini. Carilah sesuatu yang terbaik buat kamu. Nah, ayah sama ibu apa? Ya sudah mestinya, sudah waktunya berpisah. Kalau berpisah. Tapi kalau tidak berpisah, ribut terus. Ibu sama ayah itu bercanda, marah-marahan. Nanti kalau lagi sayang, jadi kamu itu sayang dengan berbagai macam. Kita katakan, kita ucapkan bahwa permasalahan ibu sama ayah itu tidak menjadi dirimu. Tegaskan, tidak menjadi dirimu. Ayah sama ibu adalah ayah sama ibu. Kamu adalah dirimu. Jadikan dirimu. Kalau itu bermasalah. Oleh karena itu, fokuskan dirimu. Nah, kalau dia sudah mulai mengenal dirinya, insya Allah dia akan mencari pasangannya. Insya Allah. Jadi peran kita sebagai orang tua memang terhadap bagaimana perkembangan dan perilaku anak nggak bisa dinafikan. Ustadz, kalau ada satu kasus lagi mungkinkah? Jadi ini kembali lagi soal anak buah hati nih ya. Anak saya umurnya 5 tahun, belum lancar bicara. Pelakunya itu perilakunya liar sekali Ustadz. Nggak bisa diam, selalu memegang, melempar. Yang dipegang, dilempar. Jadi saya bingung deh menghadapinya. Bagaimana ini Ustadz? Terima kasih. Kita jumpai, bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpai ya, kasus semacam ini sebetulnya kasus yang banyak sekali. Mungkin pengaruh dari makanan yang dimakan anak-anak, sampai banyak sekali anak-anak kita yang terkena autism, hiperaktif. Nah, seandainya anak-anak ibu yang katakan ibu saksikan hiperaktif ya, kalau seandainya berada pada batas-batas yang wajar, hendaknya bapak atau ibu bersabar menghadapi anak seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan begitu yang mulai remaja, aktivitasnya akan apa? Akan menurun. Dia puas-puasan untuk melampiaskan ekspresinya pada masa kanak-kanak. Kita temukan soalnya banyak anak-anak yang pada saat-saat kecil luar biasa hiperaktif. Begitu mulai meningkat pada usia remaja, ternyata mulai apa? Berubah. Jadi pendiam, ya, lembut. Jadi jangan sekali-kali kita menghadapi anak-anak seperti ini dihadapi dengan emosi secara berlebihan, apalagi kita melakukan pukulan atau sering kali kita marah-marah menghadapinya. Saya punya cucu, banyak dari mereka yang hiperaktif. Tapi Allah kasih. Begitu apa? Begitu mulai tumbuh, sedikit lebih apa? Lebih dewasa, berubah. Saya punya cucu tadinya kalau ketemu ada tamu, ada anak digigit hidungnya, digigit pipinya. Luar biasa betul-betul. Tapi sekarang berubah menjadi pelembut dan paling dewasa pada usia mungkin baru 6 tahun, 7 tahun. Berubah total. Jadi biarkan aja, yang penting jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Jangan berbicara yang kotor.
Dan juga usahakan apa yang dilihat, ditonton itu mendidik dia. Karena biasanya anak ini punya kebiasaan seperti ini, melontar, melempar dari tontonan yang dilihat. Mungkin dari apa? Dari gadget yang disaksikan. Karena anak kecil seusia begini selalu berupaya meniru apa yang dilihat. Dianggap ini merupakan sesuatu apa? Sesuatu yang menarik. Kalau dia menyaksikan bapak ibunya suka mencaci memaki, anak juga ikut mencaci memaki, bahkan lebih fasih daripada bapak ibunya. Jadi usahakan apa yang dilihat, apa yang didengar, ya, baik dari orang tuanya maupun dari apa yang ditonton, semua hal-hal yang mendidik dirinya. Karena itu anak dari mana dia mengambil? Coba tanya, dari mana dia mengambil? Dia akan mengambil dari apa yang dilihat maupun didengar. Kemudian jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Kita doakan anak kita seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah mendoakan anak dan cucunya. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku mohon kepada Allah untuk melindungi kamu dengan kalimat Allah yang maha sempurna. Kita kan tahu kalimat Allah tidak ada yang bisa menolak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau psikolog atau ustadz hanya memberikan apa? Nasihat. Tapi yang bisa merubah Allah. Jadi u'idzuka bikalimatillahi tammah, aku serahkan perlindungan kamu dengan kalimat Allah yang maha sempurna min kulli syaitanin wa hammah, dari gangguan syaitan, hammah, binatang-binatang serangga yang beracun, ya, seperti kalajengking, udah termasuk hama. Ya. Min kulli syaitanin wa min kulli ainin lamah. Begitu juga dari pandangan-pandangan yang berbahaya. Karena banyak orang yang iri, dengki. Dia dengki, iri, melihat anak tersebut yang sehat, yang baik, dia puji-puji, akhirnya wa'iyadzubillah anak tersebut terkena apa? Terkena gangguan. Jadi kalau kita tertarik atau katakan terpesona melihat perilaku anak kita yang lucu, katakan Masya Allah. Puji Allah. Masya Allah. La quwata illa billah. Doakan anak tersebut. Banyak berdoa ini akan memberikan solusi buat kita. Ada doa yang sederhana. Mungkin pernah saya bacakan di sini, ya. Doa yang sederhana tersebut dalam hadis disebutkan, ini untuk orang tua, ya. Man kana hina yusbihu wa yumsi, atau man qara'a hina yusbihu wa yumsi sab'a marratin hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim kafahullah, ya, min hammid dunya wal akhirah. Siapa yang kalau pagi baca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali di pagi hari, sore di pagi hari, Allah akan menyelesaikan semua yang menggelisahkan, membingungkan dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Ini doa terdapat pada ayat terakhir dari surat Taubah. Dari surat Taubah. Atau doa yang diajarkan oleh keluarga Rasul di atas. Ahlul Bait mengajarkan untuk membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasul. U'idzu nafsi wa zawji, ya. Kemudian wa ma razaqani rabbi billahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. U'idzu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. U'idzu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini doa perlindungan untuk dirinya, pasangannya, anak-anaknya, juga rizki yang Allah berikan padanya. Arti doa ini, aku bentengi diriku, atau aku serahkan perlindungan diriku. Begitu juga pasanganku, anak-anak keturunanku, dan semua pemberian Tuhanku, aku pasrahkan kepada Allah Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad.
Kemudian kita ulangi lagi, aku pasrahkan perlindungan diriku, pasanganku, anak keturunanku, dan apa saja yang Tuhanku berikan padaku, birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian baca lagi, aku serahkan perlindungan diriku, pasanganku, anak keturunanku, dan juga rizki yang Tuhanku berikan padaku, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Kita bapak ibu, anak kita di luar, pasangan di luar, kita merasa aman karena ada yang menjaga. Dengan membaca 3 surah ini, ya, yang dimulai dengan qul, perintah dari Allah, katakan, ya, nah kita berdoa, insya Allah anak kita dijaga sama Allah. Pasangan kita, juga rizki yang Tuhan berikan kepada kita dan termasuk kita. Dan doa perlindungan dengan membaca suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas ini, doa perlindungan yang luar biasa. Dijauhkan dari was-was, dari stres, dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari mara bahaya, ya, yang datang dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini nanti bisa didengarkan, ya. Bisa juga nanti ditulis kemudian di Facebook Rasil, ya, bisa dilihat. Dan saya merasakan saya, istri saya, anak semua membaca doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari segala apa yang menakutkan. Dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu membaca doa ini, anak-anak Bapak Ibu dijaga, baik yang sudah dewasa maupun yang anak-anak. Insya Allah nanti yang perempuan Ibu ajak bicara baik-baik, perkenalkan pada seorang laki-laki, ketemu jodohnya. Begitu juga yang muda. Minta sama Allah apa yang kita nggak mampu, kita minta pada Allah. Nah, sebagai penutup, ada seorang wanita berkulit hitam di Amerika. Ditanya oleh anaknya, mengapa kita harus sholat? Anaknya masih berusia 5-6 tahun. Kenapa kita harus sholat, Ma? Si ibu mengatakan, Nak, kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia, tidak mampu menyelesaikan semua urusan kita dengan kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Dia Maha Kuasa, Dia menciptakan alam semesta, menciptakan kita, ya, menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Nah, dengan sholat kita mengadu kepada Allah, memohon padanya, mohon pada Allah, ya, mengadu kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, menjaga kita, melindungi kita, memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Nanti Allah akan membantu orang tua kamu untuk menyelesaikan urusan kamu, memenuhi harapan kamu. Jadi si anak ketika diperkenalkan untuk sholat, diperkenalkan bahwa sholat itu merupakan kebutuhan kita. Kita mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita bisa merasakan hal ini, begitu pula anak dan keluarga kita, insya Allah dia tidak akan memilih jalan yang salah. Jadi selama ini kalau kita jumpai anak-anak kita melakukan katakan pelanggaran atau penyimpangan, kita periksa diri kita. Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah untuk mengenalkan mereka kepada Allah, untuk membuat mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, pendidikan ini menjadi tanggung jawab orang tua. Juga sekolah, pilih sekolah yang kira-kira apa? Bisa betul-betul ikut membantu mendidik anak-anak kita. Bukan sekolah yang merusak sistem nilai yang sudah kita sampaikan pada anak-anak kita. Jangan katakan anak kita kuat mentalnya. Jangan. Pengaruh lingkungan pergaulan luar biasa. Demikianlah ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Ini merupakan upaya kita semaksimal kemampuan kita untuk memberikan masukan-masukan, tapi semua di tangan Bapak Ibu. Mohon pada Allah, mohon petunjuknya, dan upayakan melakukan pendekatan kepada anak-anak kita dan kata-kata yang manis. Dan sebagai pelajaran, ibu kalau mendengar suami ibu berkata-kata manis, lembut, menyenangkan, pasti akan lebih menyenangkan, membahagiakan daripada ibu menerima hadiah bersifat materi yang banyak, tapi mendengarkan kata-kata yang tidak menyenangkan dari suami ibu. Begitu juga bapak senang sekali kalau ibu menggunakan kata-kata yang manis, yang lembut, menyambut. Ini akan betul-betul membuat bapak lebih bersemangat lagi berjuang dan berusaha membahagiakan ibu yang telah membahagiakan dirinya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mudah-mudahan ya apa yang kita dengar hari ini membuat hati kita semakin lembut. Pilihan diksi kalimat-kalimat kita juga menyenangkan hati, buah hati atau belahan jiwa kita. Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, terima kasih sekali. Dan juga untuk semua yang berada bersama-sama Rasil, mudah-mudahan kalau Anda bisa kirim WA tentang kasusnya, boleh juga. Nanti akan dibahas di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.